cerita ini kisah nyataku. Tolong dengarkan baik-baik, pakai headset, dan jangan lupa tinggalkan kolom komentar. Mari kita mulai ceritanya. Aku masih ingat jelas hari pertama aku bekerja di perusahaan ini. Saat pertama kali melihat Pak Arga, direktur muda yang karismatik itu, jantungku langsung berdetak tak karuan. Bukan karena takut, tapi ada sesuatu yang gak aneh dalam tatapannya hangat. Berbeda, hari-hari berlalu, interaksi kami semakin dekat. Takut pernah aku bayangkan seorang direktur bisa tertawan bersamaku seperti teman. Namun, kedekatan itu perlahan berubah menjadi cinta yang diam-diam, tumbuh dan mengakar kuat di hati kami berdua. 3 bulan menjalin hubungan diam-diam. Ia melamarku secara sederhana di ruang kerjanya. Hanya ada secangkir kopi dan matanya yang bergetar. Mau jadi istriku, Dira? Tapi kita harus merahasiakan ini sampai waktu yang tepat. Aku mengangguk, menahan air mata bahagia yang nyaris jatuh. Kami menikah diam-diam, hanya dihadiri penghulu dan 2 saksi. Tidak ada pesta, tidak ada pengumuman, hanya kami berdua. Dan janji untuk menjaga cinta ini dari dunia luar. Hari-hari setelah pernikahan kami penuh luka yang tersembunyi di balik senyum. Di kantor, ia memperlakukanku seperti bawahan biasa. Tidak ada panggilan sayang. Tidak ada pelukan pagi sebelum kerja. Kadang saat aku lupa diri dan menatapnya terlalu lama, dia membalas dengan pandangan dingin, seolah aku orang asing. Aku mengerti. Ia menjaga reputasinya. Tapi kadang hatiku menjeritaku ini istrinya, bukan rekan biasa. Rasanya sesak setiap kali melihat dia bercanda dengan sekretaris barunya, Vina. Wanita cantik dengan suara manja yang selalu menempel padanya. Ia tersenyum pada Vina dengan cara yang tidak pernah ia berikan padaku di kantor. Hatiku tergores, tapi aku menahannya karena aku tahu posisi kami masih rahasia. Namun tetap saja, luka itu semakin hari semakin membusuk dalam diam. Puncaknya terjadi saat Vina torang-terangen bilang padaku, "Aku yakin Pak Arga tertarik padaku. Aku bakal jadi nyonya direktur sebentar lagi." Aku menelan ludah, menahan diri agar tidak menangis. Bagaimana bisa aku bilang kalau aku sudah lebih dulu menjadi nyonya direktur? Tapi aku terpenjara janji kami untuk merahasiakannya. Dan aku tidak ingin menjadi wanita yang menuntut pengakuan demi harga diri. Di rumah, kami masih tidur seranjang. Tapi kini, kehangatan itu mulai menguap. Ia lebih sering diam, sibuk dengan laptop atau telepon. Aku pernah menanyakan tentang Vina dan ia hanya menjawab singkat, "Jangan cemburu bodoh, Dira." Jawaban itu seperti pisau yang menancap dalam kepercayaanku. Aku menangis di kamar mandi malam itu, berusaha tidak mengeluarkan suara karena aku tahu ia tidak akan datang memelukku. Lalu datang rumor di kantor. Katanya Pak Arga akan melamar Vina saat ulang tahun perusahaan. Jantungku nyaris berhenti. Aku konfrontasi dia malam itu, memaksanya bicara. Tapi ia hanya menatapku datar. "Ini hanya strategi, Dir. Aku tidak benar-benar mencintai dia." Tapi kenapa suaranya terdengar goyah, seperti orang yang sedang menyembunyikan kebenaran. Aku mulai meragukan segalanya. Tiba-tiba aku merasa seperti orang asing di hidupku sendiri. Setiap pagi berangkat kerja, aku seperti masuk ke dunia di mana suamiku menjadi orang lain. Aku mulai kehilangan kendali atas emosiku. Aku sering marah, mudah menangis,
dan kehilangan semangat. Aku bahkan berpikir untuk resign. Tapi jika aku pergi, siapa yang akan menjaga cinta ini tetap hidup? Hari itu, aku datang ke kantor dengan mata bengkak. Vina menyapaku dengan senyum menyebalkan, lalu memamerkan cincin di jarinya. Pak Arga melamarku tadi pagi, katanya dengan bangga. Aku tidak percaya. Dunia serasa runtuh. Aku berlari ke toilet, menangis sejadi-jadinya. Apakah dia benar-benar tega? Apakah pernikahan kami tidak berarti apa-apa? Saat malam datang, aku menunggu Arga di rumah dengan hati hancur. Ia datang larut, wajahnya lelah. Kenapa kamu melamarnya? Tanyaku dengan suara parau. Ia duduk di sofa, menunduk. Karena perusahaan menuntut itu. Aku harus menjaga image, tapi aku nggak pernah cinta dia. Aku menatapnya dengan pandangan kosong. Lalu bagaimana dengan aku, istrimu yang kamu sembunyikan? Ia menghela napas panjang. Aku mencintaimu, Dira. Tapi dunia ini kejam. Kalau mereka tahu aku menikah dengan karyawan, reputasiku bisa hancur. Hatiku remuk. Jadi, aku ini hanya rahasia yang harus dijaga, bukan cinta yang layak diperjuangkan. Aku berdiri, meninggalkannya yang masih menatap lantai tanpa rasa bersalah. Beberapa hari aku menginap di rumah orang tua. Ia tidak menghubungiku sama sekali. Hanya ada pesan singkat. Maafkan aku. Aku mulai berpikir, apakah aku layak menjalani hidup seperti ini? Menjadi istri yang disembunyikan, cinta yang tidak pernah mendapat tempat. Lalu suatu malam, ia datang ke rumah orang tuaku. Basah kuyup karena hujan. Ia berlutut di hadapan ayahku, meminta maaf dan mengaku bahwa aku istrinya. Semua kebenaran akhirnya ia ungkap. Ia bilang tidak peduli lagi dengan Citra. Yang ia inginkan hanya aku. Tapi kenapa harus setelah aku nyaris menyerah? Pernikahan kami akhirnya diumumkan ke publik. Banyak yang terkejut. Beberapa mencibir, tapi tak sedikit juga yang mendukung. Vina resign dan gosip perlahan menghilang. Tapi luka di hatiku tak semudah itu sembuh. Aku kehilangan rasa percaya itu. Aku masih mencintainya, tapi hatiku tak bisa sepenuhnya utuh kembali. Kami pergi ke konseling pernikahan. Ia berusaha memperbaiki semuanya. Aku tahu dia mencoba, tapi rasa sakit itu masih mengendap. Kadang aku bermimpi tentang hari-hari saat ia memilih diam dan membiarkanku menangis sendirian. Rasa sakit itu tak bisa hilang begitu saja. Ia mengajakku liburan, membawaku ke tempat kami dulu pertama kali bertemu. Di sana, ia berlutut lagi, memberikan cincin baru. Aku ingin memulai dari awal. Kali ini, tidak ada rahasia, tidak ada kebohongan. Air mataku mengalir. Aku ingin percaya, tapi hatiku masih takut terluka. Butuh waktu lama sampai aku bisa benar-benar tersenyum lagi di hadapannya tanpa rasa pahit. Tapi aku memutuskan untuk mencoba. Cinta itu kadang tidak adil, tapi jika diperjuangkan bersama, luka pun bisa berubah jadi kekuatan. Aku ingin percaya pada cinta itu lagi. Sekarang, setiap kali kami bergandengan tangan di kantor, aku merasa seperti perempuan paling kuat, bukan karena statusku sebagai istri direktur, tapi karena aku bertahan dari badai yang nyaris menghancurkan segalanya. Cinta kami kini bukan lagi rahasia, tapi perjuangan yang akhirnya layak diperjuangkan.